dengan pentingnya membangun masjid yang megah seperti ini. Saya tadi mendengar disampaikan oleh panitia bahwa menghabiskan dana 6 miliar ya, 6, sekian miliar dah. Masya Allah, koyong ini gede nih, luar biasa. Mudah-mudahan dengan berdirinya Masjid Al-Idris di Desa Raji ini juga bertambah keimanan masyarakatnya, bertambah akhlak dan budi pekertinya, bertambah ibadahnya, dan insya Allah berdirinya masjid yang megah ini membuat sebagaimana mahalnya masjid 6 miliar, juga mahalnya iman kita, mahalnya akhlak kita, dan mahalnya Islam kita ini yang kita miliki. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan itu semua ala ahlus sunnah wal jamaah an-nahdhiyah sampai akhir hayat kita, sampai kita kelak nanti dibangkitkan kembali di akhirat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid nyatan niki sebagaimana disampaikan oleh beliau tadi dijaga yang baik, karena ada di sebagian tempat, di sebagian daerah mbangune sergep, ngisine sing malas. Wonten boten? Wonten ngeten nggih? Karena teng akhir zaman ini bangunan masjid bagus-bagus, gede-gede, megah-megah, luar biasa, tapi paling mesake nek bagian waktu sholat subuh. Nah, terutama niku sholat subuh niku paling mesake. Sing ngadan ya wong iku, sing wong qomat ya bapak iku, sing ngimami ya bapak iku dhewe, sing ngamini ya wong kuwi dhewe. Makmume ten pundi, Beb? Tidur nikmat pemane musim udan. Selimutnya begitu, as-salatu khairum minan naum, selimutnya tarik, ya Allah subuh. Kadang nek wonten lucu malah niku anak-anak muda gitu. Ada ya hal yang lucu lagi, anak-anak muda itu ngobrol asik, ngopi, ngerokok, dolanan, ngerasani sapa ngono. Begitu krungu adzan tarhim lho, sholatu wassalamu alaik, ya Allah meh subuh ae turu. Lah ki piye? Ora krasa meh subuh ya Allah turu. Ki malah krungu sholatu wassalamu alaik malah turu. Kadang kan wonten niku. Jadi bel untuk memberitahu bahwa ngobrolnya sudah selesai itu as-sholatu wassalamu alaik. Nek sik jam 12 sik gasik jam 12 santai ngobrol sik. Nembe jam 12. Ngobrol jam 1, jam 2, jam 3, setengah 4 dengar masjid langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subuh ya mulai. Ngopo? Turu. Masya Allah. Kewaliane wong zaman dulu. Orang zaman dulu itu malah dari jam 9, jam 10 atau jam 11 mereka tidur, begitu dengar masjidnya sudah bunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ngaji pertama niku bangun semua, kamar mandi, wudhu, ngambil sorban, ngambil baju koko, pakai sarung, ke masjid semuanya. Saiki diwalik krungu kono sholatu wassalamu alaik, ayo mulai ngopo turu apa masjidnya melas masjidnya sepi. Paling masjid niku paling seneng masjid niku kalau 1 Syawal, paling seneng masjid niku kobak sing teko sampai keluar ada tenda-tenda di luar masjid itu, walaupun sing ora poso ya melu salat. Allahu akbar, Allahu akbar, sok nangis bareng. Ya Allah poso lek boten. Luar biasa. Tapi insya Allah teng Raji boten, Raji niki boten insya Allah. Kalau hari Kamis malam Jumat ada maulidan di sini nggih. Niki takmiri harus di jadwal, di schedule. Jangan sampai masjid dibangun oleh orang NU sebagaimana tadi Pak Kiai ngomong, begitu sudah besar begini malah yang megang orang non NU. Akeh kejadian teng pundi-pundi. Yang tadinya masjid baru dibangun, malam Jumat ada mauludan, ada manakiban, ada rotiban, ada tahlilan, begitu dipegang oleh orang lain, maulud bid'ah, manakib bid'ah, rotib bid'ah. Selain itu nggak boleh. Melas. Bisa bangun ke wong liya tok. Nah, ini dipegang, dijaga. Takmirnya harus diseleksi dengan baik. Siapa yang ngurusi masjid ini harus diseleksi dengan baik. Harus orang yang berfaham ahlus sunnah wal jamaah an-nahdhiyah, harus.
biar bisa dibesarkan di tempat ini dengan adanya banyak sholawat, banyak rotib, banyak manakib, banyak itu, balak semingkir saking ngaji, maksiat minggir dari tempat ini. Dengan apa? Kita hanya memohon kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, mohon perlindungan dari segala sesuatu kepada Allah lewat bacaan-bacaan tadi. Lewat nopo? Lewat baca maulid, lewat baca manakib, lewat baca rotib. Kita mohon dengan bacaan-bacaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Kita tetap dikuatkan iman dan Islam ala ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua, kita mohon pada Allah lewat bacaan-bacaan tadi agar anak-anak kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon keberkahan rezeki kita, mohon keberkahan ilmu kita, mohon keberkahan hidup kita, dan diselamatkan hidup kita sampai kita meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan jenengan kalian kula sedaya wasilah lewat wausan-wausan iku wau, manakib, rotib, maulid, sholawat itu diwaos supaya apa? Supaya hidup kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek jenengan boten purun maos niku mawon, niku ndak mau membaca itu semua, hanya mengandalkan hanya sholat tok, hanya mengandalkan puasa tok, itu enggak ditutup, tidak ditambal dengan amalan-amalan itu tadi, akeh kurangi amalan jenengan kalian kula. Salate ya nek husuk ya urung tentu husuk. Kadang sholat duhur niatnya sholat asar. Sebab apa? Sebab sholat duhur setengah 3 sore. Kadang kita sholat subuh rakaatnya kelalen wis pirang rakaat karo ngantuk. Allahu Akbar. Begitu sudah 2 rakaat harusnya pakainya kunut, langsung sujud tok. Begitu tekan ngisor, iki rakaat loro apa siji ngono. Modele salate jenengan kalian kula ngeten niku. Karena nek cuman ngandalke salat tok, posone tok, salat ibadahnya kita tidak seperti ibadahnya para guru-guru kita. Ibadahnya kita tidak seperti ibadahnya para wali. Ibadahnya kita tidak seperti ibadahnya para rasul, para nabi, jauh. Mangkane tambah dengan apa? Ibadah-ibadah kados ngeten niki. Sing akeh mau sholawat. Kenapa beb? Jenengan kok tiap malam datang ke sana ke sini baca sholawat, ngajak umat cinta Nabi? Ya yang nyuruh Nabi Muhammad. Kita hanya menjalankan perintahnya beliau. Lewat guru-guru kita yang ilmunya musalsal nyambung langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking gurune dugi Kanjeng Nabi. Kenapa? Napa malih Habib Lutfi nek dawuh, bagaimana cara menyelamatkan umat ini? Gampang, bikin umat ini fanatik kepada Nabi Muhammad, bikin umat ini cinta sama Nabi, bikin umat ini agar berpikiran Nabi terus, bikin umat ini agar berhayal Nabi Muhammad, bikin umat ini jangan jauh dari Nabi Muhammad, maka selamat umat ini. Niku dawuh Habib Lutfi. Bagaimana caranya supaya umat ini cinta sama Nabi? Sering-sering menyebut namanya orang yang kita cintai. Itu salah satu tanda orang kalau mencintai. Orang itu kalau cinta sama sesuatu, dia akan cenderung sering menyebut yang dia cintai. Kalau anda sering menyebut nama Nabi Muhammad, berarti di hatimu ada Nabi Muhammad. Tapi kalau Nabi Muhammad kamu sering sedikit kamu sebutkan namanya, kamu lebih sering menyebut nama orang lain, berarti Nabi Muhammad masih kalah cintanya kamu kepada orang lain selain Nabi Muhammad. Padahal dawai Kanjeng Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Dawai Kanjeng Nabi dalam hadisnya, tidak akan mencapai level sempurna, kamu tidak akan menjadi sempurna imanmu sebelum kamu bisa mencintai diriku Nabi Muhammad, kata Rasul, melebihi cintanya terhadap dirimu, anakmu, orang tuamu, keluargamu, sahabatmu, hartamu. Kalau kau belum bisa mencintai diriku melebihi itu semua, berarti imanmu belum sempurna. Supaya imanmu sempurna, maka yang level pertama harus kau cintai setelah Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Beb, apakah harus saya mencintai Nabi melebihi orang tua saya? Ya. Siapa yang harus saya dulukan, Nabi Muhammad atau orang tua saya? Nabi dulu. Siapa yang harus saya dulukan, anak saya apa Nabi dulu? Nabi dulu. Nggak ada yang bisa kamu dulukan kecuali Nabi dulu. Kalau kau sudah bisa mendahulukan Nabi Muhammad di atas segalanya, imanmu kepada Allah sempurna. Tapi kalau kau masih belum berani berkorban untuk Nabi, belum bisa berkorban untuk Rasulullah, belum bisa membahagiakan Nabi Muhammad, harap mangkat pengajian sholawatan wedi karo bojone. Mas kowe nek mangkat bengi iki ora tak buka kelawang. Ora, aku ora mangkat tak ngono. Nek sik model ngono cintamu karo Kanjeng Nabi, imanmu belum sempurna. Oh, saya nggak bisa ikut sholawatan beb, saya nggak bisa muji Nabi malam hari ini, saya nggak bisa baca maulud malam hari ini. Kenapa? Karena besok pagi saya kerja. Kalah cintamu karo dunya.
Berarti cintamu kepada Nabi Muhammad masih kalah dengan cintamu dengan dunia. Sebabnya saya ngomong begini pada wong kau solawatan cuman bengi kita, ya besok kerja ngantuk-ngantuk sidik khusus besok nggak apa-apa. Yang penting malam hari ini kita dicintai Nabi, yang penting malam hari ini kita dipandang Nabi, yang penting malam hari ini kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, yang penting malam hari ini kita sudah ditulis oleh Nabi Muhammad, iki umatku siji dapat jatah syafaat saya nanti di akhirat. Luar biasa, melebihi dunia dan isinya. Cinta Nabi Muhammad terhadap kita melebihi apapun yang ada di dunia. Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad. Di masjid ini, di musola ini, di rumahmu, sering-sering kumandangkan nama Nabi Muhammad, sholawat pada Nabi Muhammad, ceritakan akhlak budi pekerti Nabi Muhammad, ajarkan kepada anak-anak kita Nabi Muhammad nek dahar ngeten, Nabi Muhammad nek siram ngeten, Nabi Muhammad nek ngunjuk ngeten, Nabi Muhammad kalau berjalan keluar dari rumah kaki yang mana dulu, masuk ke rumah bacanya apa, keluar dari rumah bacaannya Nabi apa, bagaimana Nabi Muhammad yang dibaca kalau pagi hari, apa bacaan Nabi Muhammad kalau sore hari. Ajarkan kepada keluarga kita ben anak jenengan tambah cinta kepada Nabi. Orang-orang tuanya nggak ngerti, tiang sepai boten ngertos wiritane Nabi, apa kalimat bacaan Nabi kalau pagi hari yang paling sering dibaca Nabi. Wong tuane nopo mak? Mbuh. Nopo pak? Mbuh. Kalau sore hari Nabi Muhammad wiritannya apa? Nggak tahu. Tapi jadwal sepak bola nanti malam apal. Koyaku berarti. Jadwal bal aku apal ngomongnya. Nanti malam jam 3 Inter Milan melawan Parma. Jam 3 juga Manchester United melawan Charlton Athletic. Hafal aku. Kenapa? Karena saya cinta sepak bola. Loh, kalau kita bisa menghafal jadwal sepak bola, kenapa kamu tidak bisa menghafal apa yang disukai oleh Nabi Muhammad? Apa yang tidak disukai oleh Nabi? Apal ke. Kalau kau hanya mengharap isfa'alana lana ya habibana, kamu mengharap syafaat Nabi Muhammad tapi kamu tidak mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Nabi, susah. Kerjakan apa yang biasa dikerjakan Nabi, lakukan apa yang dilakukan Nabi, jauhi yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad. Di antaranya apa yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad? Perpecahan, Nabi Muhammad gak suka. Permusuhan, Nabi Muhammad gak suka. Menyebar fitnah, Nabi Muhammad gak suka. Menyebar permusuhan, Nabi Muhammad gak suka. Apa yang disukai oleh Nabi? Persatuan, kerukunan, perbaiki silaturahmi, perbaiki hubunganmu dengan saudaramu, perbaiki hubunganmu dengan tetanggamu, perbaiki hubunganmu dengan orang lain. Itu yang dicintai oleh Nabi. Kalau kau ingin masuk dalam rombongan Nabi, lakukan apa yang disukai oleh Nabi, jauhi apa yang tidak disukai oleh Nabi. Kau akan masuk dalam golongan Nabi Muhammad SAW. Ngeten tok niku dunya. Jenengan ojo terus ngimpi, ojo terus khoyal pingin kaya dadi Sunan Kalijaga, pingin dadi kaya Raden Fatah, pingin dadi kaya Habib Lutfi. Keduren wis ngono ki keduren. Napa? Mondoke suwi. Umurmu wis 40 tahun punjul. Kowe nek mondok 5 tahun wis nyesek kowe. Beliau-beliau masa mudanya, para wali-wali kita, para guru-guru kita, para ulama kita dari kecil ora tau dolanan PlayStation, ora tahu dolanan TikTok. Beliau-beliau dari kecil sudah di pondok pesantren. Nyun sewu, matanya digunakan untuk memandang Al-Quran dan hadis, telinganya untuk mendengarkan ayat Al-Quran dan hadis dan dawuh-dawuh gurunya, kakinya dibuat melangkah dari masjid pesantren, tangannya digunakan untuk menulis dawuh-dawuh gurunya, tidak ada lain. Dan jenengan kalian gulo, apakah saya membuat pesimis? Boten, nggak ada. Orang-orang Islam nggak boleh pesimis. Minimal kalau kita nggak bisa jadi seperti guru-guru kita, jangan kecewakan guru-guru kita. Ngeten mawon. Kalau kita nggak bisa jadi walinya Allah, jangan kau musuhi walinya Allah. Ngeten mawon. Kalau kau tidak bisa mengajar kepada orang lain, minimal jangan kau sebar fitnah kepada orang lain. Kalau kau nggak bisa dandani, minimal ojo ngerusak. Ngeten mawon, enteng. Umatnya Nabi itu begitu aja, gampang. Kalau kau nggak bisa ngajar di masjid, minimal kau datang masjid, makmurkan masjid, jadi makmum, itu aja. Nek jenengan boten saged bangun, ojo ngerusak. Paham nggih? Ngeten, umatnya Nabi Muhammad gampang. Dan yang paling enteng nopo? Sing kathah maoso sholawat. Paling enteng, ringan, baca sholawat. Ganjarannya nopo? Surga.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sing kathah dawuh Kanjeng Nabi napa? Umatku nanti yang terdekat dengan diriku di akhirat adalah yang paling banyak baca sholawatnya kepada diriku. Loh, sing akeh mau sholawat. Napa maneh wawasan sholawat ini ikhlas ora ikhlas ditampa kalih Gusti Allah. Jenengan ngerti boten ngerti artine ditampa kalih Gusti Allah. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa shalah ala Nabi Muhammad. Amal ibadah kita yang lain bisa diterima, bisa ditolak. Salatmu iso sah tapi belum tentu dapat pahala. Hajimu sah belum tentu dapat pahala. Zakatmu sah belum tentu dapat pahala. Semua masih ada perhitungannya. Oh iki haji tapi ora ikhlas. Oh iki sedekah tapi duitnya hasil korupsi. Oh ini macam-macam. Banyak. Tapi khusus sholawat, ikhlas ora ikhlas, ngerti ora ngerti artinya, tetap ditampa oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inilah fadilah sholawat. Makanya jenengan kulo unggal dalu muter. Besok malam kita akan ketemu lagi di Mandemak. Saya besok malam juga akan berselawat di Mandemak. Pokoknya nggak ada waktu istirahat untuk memuji Nabi Muhammad. Nggak ada waktu istirahat untuk membahagiakan Nabi. Nggak ada waktu istirahat untuk mencapai syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Setiap hari, setiap waktu, setiap minggu, setiap tahun, solawatan terus. Bosen beb, boten. Semakin kau bersolawat pada Nabi, semakin kau mengenal Nabi, maka semakin rindu kau kepada Nabi Muhammad. Semakin rindu. Makanya Habib Ali nek matur teng kitab Maulid Simtud Durar, tashwiqan lis-sami'in. Wong nek maos kitab Nabi, semakin anda kenal dengan riwayat Nabi, maka setiap hari kau semakin ingin berjumpa dengan Nabi. Kenapa? Dunia orang apa-apa dibanding cintanya Rasulullah kepada kita. Dunia ini diibaratkan seperti sebutir kacang hijau, tapi cintanya Nabi Muhammad kepada kita sebesar dunia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.